Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin anak-anak sudah berlibur ya karena hari Minggu. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di pembelajaran daring tematik. Sebelum kita awali pembelajaran daring hari ini, marilah kita membaca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rasydi wa a'dhini min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah mengawali pembelajaran daring hari ini dengan membaca doa belajar. Nah, sebelum Ustazah mulai, kira-kira anak-anak sudah sholat duha belum? Iya, yang sudah sholat duha dan yang sudah berkabar, alhamdulillah. Insya Allah selalu istiqomah ya sholat duhanya. Dan yang belum, sempatkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha. Karena dengan sholat duha, anak-anak mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Baik untuk kesehatan anak-anak ataupun untuk hal-hal yang lainnya. Oke. Nah, untuk hari ini, hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, anak-anak belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, karena minggu kemarin anak-anak sudah menyelesaikan subtema 2, maka di minggu ini anak-anak belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, di subtema 3 ini anak-anak nanti belajar tentang pengalaman yang ada di sekolah ya. Jadi di subtema 3 ini nanti membahasnya pengalaman di sekolah. Kita awali di pembelajaran 1. Di sini ada sebuah teks sederhana, teks singkat. Silakan anak-anak baca, kita membaca bersama-sama ya. Ayo membaca. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak, namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Nah, dari teks ini kita mengetahui bahwa Udin mempunyai kakak namanya Mutiara ya. Dan masing-masing keluarga Udin mempunyai ciri yang berbeda antara Udin dan Mutiara. Kalau Udin wajahnya mirip dengan ibu, sedangkan Mutiara kakaknya wajahnya mirip dengan ayah. Nah, dari teks sebelumnya, anak-anak bisa mengetahui bahwa setiap orang mempunyai ciri masing-masing. Nah, bagaimana dengan keluarganya anak-anak? Pasti anak-anak dan keluarganya mempunyai ciri yang masing-masing, ciri yang berbeda-beda ya. Misalnya
Ustazah contohkan kakaknya berambut lurus, kulitnya sawo matang, terus hidungnya mancung, mirip dengan ibu. Misalnya lagi adiknya, kulitnya kuning langsat, terus rambutnya keriting, hidungnya pesek, mirip dengan ayahnya. Misalnya seperti itu ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui, sudah mengenal bahwa setiap anggota keluarga mempunyai ciri-ciri yang berbeda, antara satu dengan yang lain berbeda ya. Bisa juga adik kakak ada yang sama, jenis rambutnya lurus, tetapi bentuk mukanya beda, bentuk hidungnya beda, atau tingginya juga beda. Seperti juga dengan orang tuanya ya, misalnya kakaknya mirip dengan ibu atau adiknya mirip dengan ayah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi Udin ya sudah diantarkan oleh kedua orang tuanya ke sekolah. Nah, di sekolah Udin dan teman-temannya membuat lempung terigu atau biasanya anak-anak sebut dengan play doh ya, yang bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana. Di sekolah Udin dan teman-teman membuat lempung terigu. Ibu guru membantu mereka lempung terigu untuk membuat berbagai bentuk. Siti membawa tepung terigu dan pewarna makanan. Penny membawa garam dan minyak goreng. Udin menyiapkan air hangat untuk melarutkan garam. Cara membuatnya ternyata mudah. Bagaimana cara membuatnya? Nah, seperti ini. Cara membuatnya ternyata mudah. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, larutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat. Jadi nanti misalnya ada baskom ya. Ada baskom ditaruh dengan air hangat, lalu 100 gram garamnya ditaruh di air hangat tersebut, lalu dilarutkan pakai sendok boleh. Lalu yang kedua, tambahkan pewarna makanan. Lalu ditambahkan pewarna makanan ya. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu sudah tercampur semua, diaduk rata bahan-bahan yang tadi sudah dimasukkan. Nah, baru terakhir memasukkan 200 gram tepung terigu sampai adonannya siap dibentuk. Sampai adonannya bisa membentuk atau menjadi play doh atau malam ya. Nah, ini Ustazah berikan langkah-langkahnya. Nah, nanti anak-anak bisa praktek sendiri ya, tetapi tidak dinilai ya, karena nanti terlalu banyak tugasnya. Jadi anak-anak hanya mempunyai satu tugas saja, membuat lempung terigunya nanti. Lain waktu juga, nggak apa-apa. Nah, lanjut. Nah, tadi Udin dan teman-temannya ya bekerja sama untuk membentuk atau membuat lempung terigu atau play doh. Nah, di sini ada teks sederhana, saya bacakan. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Penny dan Edo bermain petak umpet. Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Penny. Ayo, kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti.
Dapatkah kamu menemukan kata ajakan pada cerita di atas? Nah, saya buka lagi. Nah, tadi kira-kira kalimat ajaknya yang mana? Iya, betul. Kata ajaknya itu ditandai dengan kata mari. Mari dan ayo, ya. Nah, jadi kata ajakannya adalah mari dan ayo. Nah, di sini ada mari dan ada ayo. Nah, saya contohkan di sini menggunakan kata ajakan menjadi kalimat ajakan. Menyusun kata ajakan menjadi kalimat ajakan. Contohnya di sini ada kata mari. Nah, itu baru kata ajakan. Nah, jika disusun menjadi kalimat ajakan, contohnya, iya, di sini ada mari kita bermain petak umpet. Nah, anak-anak juga bisa membuat kalimat ajakan yang lain, ya. Misalnya, mari kita bermain bersama, atau mari kita makan, misalnya makan snack, atau mari kita pulang bersama-sama, atau mari kita mengerjakan tugas bersama-sama di sekolah, dan kalimat-kalimat ajakan yang lainnya. Seperti juga kata ajakan ayo juga bisa dibentuk kalimat ajakan. Contohnya di sini, ayo kita pergi ke kantin. Nah, selain itu juga bisa anak-anak membuat kalimat ajakan yang lain. Misalnya, ayo kita sholat duha bersama-sama, atau ayo kita mengaji, ayo kita bermain di halaman, atau ayo kita menyapu lantai kelas, dan kalimat-kalimat ajakan yang lainnya. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Nah, di sini ada seorang anak sama temannya, ya. Di situ menunjukkan sebuah buku. Kira-kira kalimat ajakan yang tepat bagaimana? Iya, karena ada buku, jadi kalimat ajakan yang tepat, ayo kita membaca buku bersama, atau boleh ayonya diganti dengan kata mari, sama-sama juga menggunakan kata ajakan. Misalnya kalau diganti mari, mari kita membaca buku bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi anak-anak mengetahui atau mengenal tentang ciri-ciri setiap keluarga, bahwa setiap anggota keluarga mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Dan juga tadi anak-anak mengetahui tentang cara membuat lempung terigu atau pledov. Dan yang terakhir yaitu kata ajakan dan kalimat ajakan. Nah, untuk tugas hari ini yaitu anak-anak menuliskan ciri-ciri anggota keluarganya. Di sini ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Misalnya anak-anak tidak punya kakak, hanya punya adik saja. Nah, kakaknya dikosongkan ya, atau boleh kakaknya diisi dengan nama anak-anak, boleh. Atau misalnya tidak punya adik, ya tidak usah diisi ya. Misalnya di sini ciri-ciri anggota keluarganya ayah. Ayah mempunyai badan yang tinggi, rambutnya lurus, kulitnya sawo matang. Misalnya seperti itu. Misalnya di sini contohnya Ustadzah ya, anggota keluarganya Ustadzah. Nah, ayahnya Ustadzah itu cirinya orangnya pendek, rambutnya lurus, kulitnya kuning langsat. Nah, misalnya lagi di sini ibunya Ustadzah. Ciri ibunya Ustadzah misalnya
Orangnya pendek, rambutnya ikal, kulitnya sawo matang. Nah, karena Ustazah tidak punya kakak dan adik, maka Ustazah kosongkan. Jadi cuman ayah dan ibu. Tetapi jika anak-anak punya kakak, silakan diisi ciri-ciri kakaknya. Jika punya adik, diisi ciri-ciri adiknya. Oke? Boleh dari fisiknya, misalnya badannya itu tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, atau misalnya bentuk rambutnya bagaimana, lurus, keriting, ikal, atau misalnya dengan hidungnya boleh, atau warna kulit boleh, atau boleh dengan sifatnya juga nggak apa-apa ya. Yang penting ciri-ciri anggota keluarganya anak-anak ya. Itu saja, tugasnya hanya satu. Nanti jika ada kesempatan kita bersama-sama membuat lempung terigu atau pledov ya. Untuk hari ini tugasnya hanya ini saja. Anak-anak menuliskan ciri-ciri anggota keluarga ya, dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Oke? Mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga anak-anak selalu diberi kemudahan dalam belajar dan dalam menjalankan aktivitas yang lain. Sebelum kita akhiri pembelajaran daring hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca doa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'alamtani farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah membaca doa setelah belajar. Yang belum salat duha silahkan salat duha dulu, tidak apa-apa. Oke, Ustazah tutup dulu, Ustazah akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.